Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Martono di channel Tutor Matika. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas kalian ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pola bilangan ya, yang materi kelas 8 SMP. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas pola bilangan ini ya. Ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan seterusnya sampai Fibonacci. Nah, pada kali ini kita akan membahas barisan dan deret aritmatika. Oke. Nah, pada barisan dan deret aritmatika ini sebelumnya kalian harus pahami dulu ya, apa istilah barisan, apa maksudnya istilah deret ya. Yang pertama, barisan. Apa itu barisan? Barisan adalah susunan bilangan dengan pola tertentu ya. Contohnya ya seperti pola bilangan kemarin itu barisan ya namanya ya. Nah, seperti ini contohnya. 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya ya. Kemudian di sini tandanya kita menggunakan tanda koma. Nah, itu barisan. Nanti di sini ada polanya ya. Kalau ini polanya apa nih? Ini ditambah 4, tambah 4, tambah 4 dan seterusnya. Nah, ini namanya barisan. Tandanya menggunakan tanda koma ya. Kemudian deret. Nah, apa itu deret? Deret bilangan maksudnya adalah jumlah bilangan pada barisan bilangan. Pada barisan ini ya. Barisan bilangan ini kalau kita jumlahkan suku-sukunya maka namanya deret ya. Ilustrasinya seperti ini. Nah, 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 tambah 21 dan seterusnya ditambah sampai suku yang nilainya 81. Nah, ini namanya deret. Atau pada pembahasan sebelumnya tentang pola bilangan ini adalah SN-nya ya. Nanti kita bahas apa itu SN. SN dari deret aritmatika ya. Baik, sekarang kita ke konsep barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Kita lihat. Nah, ini definisinya. Barisan aritmatika adalah susunan bilangan dengan pola penambahan atau pengurangan pada setiap sukunya itu tetap ya, ini tetap ya. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Nah, 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya sampai 81 ya. Kita lihat polanya ya. Kalau kita perhatikan 5 ke 9 ini bertambah 4 ya. 9 ke 13 bertambah 4 juga. Ke 17 tambah 4, 17 ke 21 tambah 4 dan seterusnya bertambah 4 terus ya. Nah, ini yang pertambahannya tetap ya kan, disebut barisan aritmatika. Kemudian yang pengurangannya tetap, misalkan nah contohnya ini ya, 20, 15, 10, 5, 0 dan seterusnya sampai min 50. Nah, ini kan terus ke kanan itu suku berikutnya itu selalu berkurang ya. Ini dari sini dari 20 ke 15 berkurang 5, dari 15 ke 10 berkurang 5, dari 10 ke 5 berkurang 5 ya. 5 ke 0 berarti berkurang 5 juga ya, dan seterusnya. Nah, ini yang pengurangannya ya. Pengurangannya juga tetap. Karena barisan aritmatika itu penambahan dan pengurangannya tetap ya, ini tetap. Oke, sekarang kita akan mencari rumus suku ke n-nya ya dari barisan aritmatika. Nah, ini dari kita ambil contoh yang ini ya, yang pertambahannya tetap ini. Kalau kita perhatikan, ini 5 ini adalah suku pertama ya. Suku pertama atau kita namakan A. Nah, A ya. Suku pertama atau suku awal. Kemudian yang pertambahannya ini ya, atau selisih sukunya ini kita namakan, kita notasikan B atau beda ya, beda.
Ya. Kemudian kita coba lihat polanya ya. Nah, yang suku kelima U1, 9, U2, 13, U3 dan seterusnya, U4 sampai seterusnya, 81 itu UN. Nah, U1 tadi kita sudah misalkan apa? A ya. Nah, dari U1 ke U2 ini apa? Ditambah 4, atau yang tadi kalau kita pakai contoh ini bertambah 4. Berarti atau B di sini ya. Berarti kalau dari A ke U2 ini ditambah B ya. Ditambah B. Nah, sehingga U2 ini menjadi apa? Menjadi A tambah B. Nah, U2 adalah hasil pertambahan U1 atau A ditambah B, sehingga A tambah B. U3 berarti apa U3? Dari U2 ditambah B lagi kan? Nah, berarti A tambah B lagi menjadi A tambah 2B. Seperti itu ya. Kemudian ada U4. U4 adalah hasil U3 ditambah B lagi berarti ya, ditambah B ya. Berarti U4 apa nih? A tambah 2B tambah B lagi, A tambah 3B ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat polanya, U1A ya, A saja, U2 A tambah 1B, U3 A tambah 2B, U4 A tambah 3B. Jadi setiap N-nya ini dikurang 1. 2 kurang 1, 1B. 3 kurang 1, 2, jadi 2B. 4 kurang 1, 3, jadi 3B. Kalau A-nya tetap ya, A-nya koefisiennya selalu 1. Nah, lihat polanya ini, maka secara umum UN-nya adalah apa? A ditambah N-nya dikurang 1 ya. Nah, seperti ini. A tambah N min 1B ya, berarti rumus UN itu ini ya, A tambah N min 1B. Nah, ini kita perjelas, UN sama dengan A plus N min 1B, dengan keterangan UN itu adalah suku ke N. Kemudian A itu apa? A adalah suku pertama ya. Kemudian B itu beda. Nah, rumus beda apa di sini? Ya, bisa U2 min U1 ya, B sama dengan U2 min U1, atau ini bisa U3 min U2 ya. Yang penting di sini suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Nah, kemudian secara umum berarti bisa kita tulis rumus beda itu adalah UN min 1 ya. Kemudian N. Nah, N di sini ya. Maksudnya adalah urutan ya. Misalkan tadi suku urutan ke-1 ya, N-nya 1 ya. U2 N-nya 2, berarti suku dengan urutan kedua. Nah, nilai N di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah menemukan rumus suku ke N untuk barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N min 1B. Kemudian kita ke konsep selanjutnya adalah deret aritmatika ya. Seperti dijelaskan sebelumnya, deret itu adalah jumlah N suku pertama ya. Jadi setiap suku di barisan aritmatika itu kita tambahkan. Nah, SN ya. Deret kita notasikan dengan SN ya, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya ditambah UN. Kita akan mencari rumusnya. SN ini sama dengan apa ya rumusnya? Oke, sekarang kita jabarkan dulu. SN, U1 itu A ya. Jadi SN sama dengan A plus U2, A plus B, U3, A plus 2B, plus dan seterusnya, plus berapa? UN. Rumusnya apa tadi? A plus N min 1B. Nah, cara mencari rumusnya seperti ini. Sekarang kita buat lagi SN ya. Nah, kita buat lagi SN di bawahnya, tapi posisinya terbalik sekarang. Dari UN ke suku pertama. Kalau yang tadi dari suku pertama atau A ke UN ya. Nah, kan hasilnya sama saja. Nah, sekarang kita balik seperti ini ya.
Nah, sekarang kita akan menambahkan dua baris ini ya, SN yang pertama dengan SN yang kedua. Sebenarnya ini sama saja ya, cuman urutannya kita ubah. Nah, sekarang kita lihat hasil penjumlahannya. Nah, kalau kita lihat ini SN tambah SN akan menghasilkan 2SN ya. Nah, hasil yang ini sekarang berapa nih? A tambah N-1B. A tambah A saja di sini ya, 2A berarti ya. Nah, hasilnya 2A tambah N-1B. N-1B nya tetap. Kemudian hasil penjumlahan yang ini, A plus B ditambah A plus N-2B. Nah, A tambah A, 2A sama kayak tadi. Nah, ini 1B ditambah N-2B. Tadi 1 tambah min 2 di sini menjadi N-1 dong ya. Nah, maka hasil dari ini adalah 2A tambah N-1B. Lanjut. Hasil penjumlahan yang ini sekarang, A tambah 2B ditambah A ditambah N-3B. Hasilnya akan sama ya, yaitu 2A tambah N-1B juga. Kemudian ditambah seterusnya ya, hasilnya akan sama. Yang terakhir A tambah N-1B ditambah A tambah A 2A ya. 2A tambah N-1B. Kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir ini hasilnya sama semua, 2A tambah N-1B. Terus gitu ya sampai terakhir 2A tambah N-1B. Nah, karena 2A tambah N-1B ini sebanyak berapa? Karena sukunya sampai N ya, sampai UN berarti sebanyak N kali. Ini sebanyak N kali ya. Nah, maka coba kita cari sekarang rumus SN-nya. Tadi berarti 2SN ya, 2SN sama dengan tadi di sini hasil semuanya kan 2A ditambah N-1B ya. Karena tadi ada N kali, semuanya ini ada N kali, maka kita kali N di sini ya. Kita kali N, taruh N-nya di depan. Nah, sekarang 2-nya kita apakan nih? Dari sini kita peroleh SN sama dengan berarti yang ruas kanan kita bagi 2, tapi cukup N-nya saja yang kita bagi 2. Berarti N per 2 dikali apa? 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, seperti ini. Maka kita memperoleh rumus SN-nya sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1B ya. Nah, kita perjelas. Maka SN-nya ini, SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1B. Atau bisa kita rubah rumusnya ya. Bentuk yang lainnya adalah ini ya, SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN ya. Karena kalau kita pisah ya, perhatikan di sini. Ini kan 2A ini artinya ini berarti ya, kita lanjut di sini. N per 2 A tambah A, kita pisah ya, A tambah A ditambah N-1 dikali B ya. Nah, kalau kita perhatikan A tambah N-1B ini adalah rumus dari UN. Makanya rumusnya menjadi SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN ya. Dengan keterangan SN-nya apa? Jumlah N suku pertama. Jadi kata kuncinya nanti jumlah ya, jumlah N suku pertama. Berarti maksudnya adalah SN. Untuk A, B dan N-nya sama keterangannya seperti yang di UN tadi ya, suku ke N. Nah, itulah rumus dari deret aritmatika atau SN. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Nah, ini. Diketahui barisan aritmatika 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Nah, tentukan A. Rumus suku ke N, B. Suku ke suku ke 10, C. Jumlah 10 suku pertama. Nah, jadi kalau kita lihat ini memang barisan aritmatika ya. Kalau kita perhatikan di sini berapa? Tambah 3 ya, tambah 3
ini juga tambah 3, dan seterusnya. Memang benar ini adalah barisan aritmatika. Nah, untuk menjawab soal-soal ini, maka yang perlu kita tentukan dulu apa? A-nya ya. A-nya berapa nih? Kita lihat A itu suku pertama 6 ya. 6. Kemudian B, bedanya. Ya, apa rumus beda? U2 dikurang U1 ya. U2-nya kalau kita lihat 9 ya. 9 dikurang U1 6. Berapa? 3. Nah, bedanya 3. Nah, baru kita bisa menjawab pertanyaan pertama sekarang, yang A. Yang A, gimana cara mencari rumus suku ke N atau UN? Ya. Apa rumus UN? A ditambah N-1B ya. Kita masukkan sekarang A-nya berapa tadi? 6 ditambah N-1 dikali B-nya 3 ya. Kita jabarkan lagi, sama dengan berapa? 6 tambah N kali 3, 3N min 1 kali 3 min 3. Kalau kita sederhanakan lagi, maka rumusnya jadi 6 dikurang 3, 3 ya. 3N-nya kita taruh di depan saja. Jadi 3N ditambah 6 kurang 3, 3. Nah, ini rumus suku ke N-nya ya. Kita peroleh 3N ditambah 3. Kemudian kita akan mencari suku ke-10 yang B ya. Suku ke-10 atau yang ditanya adalah U10 ya. U10-nya berapa? Nah, tadi karena yang di A kita sudah mendapat rumus suku ke N-nya, UN sama dengan apa? 3N ditambah 3. Maka tinggal kita masukkan. N-nya sama dengan 10 ya. U10 berarti 3 dikali berapa? N-nya 10 ditambah 3 ya. 30 ditambah 3. Hasilnya adalah 33. Ya, gampang ya untuk mencari suku ke N. Kita lanjut yang C. Nah, apa yang ditanya? Jumlah 10 suku pertama. Yang C berarti yang ditanya adalah S10 ya. S10 berapa? Ya, kita tulis dulu rumusnya. Apa rumus S10? Sn ya. Sn sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B ya. Nah, karena yang ditanya S10 berarti N-nya kita ganti 10. Berarti 10/2 ya, ini 10 ya. 10/2 dikali 2 kali A-nya berapa? 6 ya. 2 kali 6 ditambah N-nya 10 kurang 1 berarti langsung aja 9 ya. 9 dikali B 3. Nah, kita lanjut 10 bagi 2 bisa ya. Maka kita bagi 2 5. Ini 2 kali 6 12 ditambah 2 9 kali 3 27 ya. Berarti sama dengan 5 dikali 12 tambah 27 39 ya. Hasilnya adalah berapa nih? 5 kali 9 45, simpan 4. Kemudian 3 kali 5 15 tambah 4 19 5. Berarti S10 atau jumlah sampai 10 suku ya. Jumlah sampai 10 suku adalah 195. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, ini. Pada suku barisan aritmatika, nah jadi diketahui ini barisan aritmatika. Ya. Diketahui bahwa UN adalah suku ke N. Jika U2 sama dengan 12 dan U4 sama dengan 22, maka U15 adalah atau suku ke-15. Nah, jadi berbeda sama yang nomor pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kita ketahui barisannya langsung ya.
bilangannya apa saja dari suku pertama sampai suku ke N. Tapi kalau yang ini cuman suku kedua sama suku keempat saja yang diketahui. Yang ditanya suku ke-15. Nah, bagaimana caranya? Kita coba bahas sekarang. Oke, penyelesaiannya kita harus ingat rumus UN ya. Rumusnya adalah UN apa tadi? A ditambah N-1 B ya. Nah, supaya cepat gini aja ya. Misalkan yang ditanya itu U10. Nah, maka U10 adalah A ditambah 10 kurang 1 berapa? 9. Jadi 9B. Jadi langsung aja nanti U10 sama dengan A plus 9B. Nah, jadi lebih cepat. Nggak perlu tulis rumusnya lagi ya. Sekarang kita ke suku yang kedua, U2. Ya. U2 sama dengan apa? Berarti A tambah 1B. A tambah B. Hasilnya adalah 12 ya. Nah, kemudian suku keempat. U4 rumusnya apa? A tambah 3B. Berarti ya 4 kurang 1 A tambah 3B sama dengan 22. Nah, selanjutnya dua suku ini kita apakan? Kita eliminasi. Kita kurangi ya. Nah, kita kurangi, maka A dikurang A habis ya. Nah, B dikurang 3B jadi min 2B. 12 dikurang 22 hasilnya adalah minus 10 ya. Minus 10. Berarti B nya adalah minus 10 dibagi minus 2. Berapa? Nah, ketemu B nya 5. Berarti bedanya 5 ya. Sekarang kita mencari A, tinggal disubstitusi aja ke salah satu dari dua persamaan ini, boleh ke U2 atau ke U4. Nah, ke U2 saja ya. A ditambah B sama dengan 12. Kemudian kita masukkan B-nya, berarti A tambah 5 sama dengan 12. Berarti A sama dengan 12 dikurang 5 ya. Hasilnya tuh 7. Nah, suku pertamanya 7. Nah, karena A sama B sudah ketemu ya, A sama dengan 7, B sama dengan 5, maka kita bisa mencari suku ke-15 ya. U15 berarti rumusnya adalah A tambah berapa? 15 kurang 1 14B berarti ya. A-nya masukkan, A-nya 7 ditambah 14 dikali berapa? B-nya dikali 5 ya. 7 ditambah 14 kali 5 70 ya. Berarti 7 ditambah 70 hasilnya 77. Nah, ketemu suku ke-15-nya adalah 77. Nah, jadi caranya kalau ada soal seperti ini adalah dieliminasi ya. Eliminasi. Ingat ini ya. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini soalnya, oke, soal cerita nih. Banyak kursi baris depan pada gedung pertunjukan 15 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya selalu lebih 4 buah dari kursi pada baris di depannya. Ya, selalu lebih 4. Ya. Jika dalam gedung ada 20 baris kursi, maka banyak kursi pada baris ke-20 adalah berapa? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Coba kita buat pemodelannya sekarang ya, model matematikanya. Nah, banyak kursi baris depan pada gedung pertunjukan 15 buah baris ke depan atau baris pertama, suku pertama berarti ya. Berarti dari sini kita bisa buat A-nya sama dengan 15 ya. Kemudian banyak kursi pada baris di belakangnya selalu lebih 4 buah dari kursi pada baris di depannya. Berarti kalau kita artikan jadi suku setelahnya itu bertambah 4 ya. Berarti 4 ini apanya? Bedanya ya, atau B sama dengan 4. Jika dalam gedung ada 20 baris kursi, berarti 20 suku ya. Nah, nanti yang 20 ini adalah N-nya. N-nya 20 ya. Atau banyak urutannya sampai 20. Maka banyak kursi pada baris ke-20. Banyak kursi pada baris ke-20 berarti maksudnya apa?
U20. Berarti yang ditanya adalah U20. Nah, karena A sama B-nya sudah ada, maka kita bisa langsung menentukan U20 ya. U20 rumusnya nanti A ditambah 20 kurang 1 19B ya. Oke, tinggal kita masukkan A-nya berapa? A-nya 15 ditambah 19 kali B ya, 19 dikali 4 ya. Berarti sama dengan 15 ditambah 19 kali 4 berapa nih? Berapa? 76 ya, 76. Maka hasil akhirnya adalah apa nih? 15 tambah 76. Nah, 7 tambah 1 8, ini 11. Berarti 91 ya. Nah, ketemu hasilnya 91. Nah, itu kalau mencari suku ke-20 ya. Kalau pertanyaannya, misalkan pertanyaannya banyak kursi semuanya, misalkan ya. Banyak kursi semuanya di dalam ruang bioskop itu, misalkan ya, atau gedung pertunjukan. Maka kalau pertanyaannya banyak kursi semuanya di dalam ruangan itu, maksudnya adalah jumlah semua sukunya berarti ya, atau S20 ya, S20 karena banyak barisnya ada 20. Nah, itu tinggal kita gunakan rumus SN. Nah, itu ya kalau yang ditanya banyak kursi semuanya. Nah, seperti itu. Oke, itu beberapa contoh soal baris dan deret aritmatika ya. Oke, selanjutnya untuk mengasah kemampuan kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Yang pertama, yang kalau diketahui barisannya ya, dari suku 1, suku kedua dan seterusnya diketahui. Kemudian yang kedua ini suku kelima dan suku ke-8. Cuma 2 suku diketahui, dan yang ketiga soal cerita ya. Nah, silakan dikerjakan supaya pemahaman kalian lebih mantap lagi. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Insyaallah pada video berikutnya adalah barisan dan deret geometri ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.